Nasihat baik. Hari ini Julian akan mulai bertanding. Dia siap secara fisik dan mental. Entah bagaimana jadinya andai Julian tahu kalau semalam, mantannya sudah menyibak tabir masa lalu yang ia tutup rapat-rapat selama ini karena pancingan istrinya sendiri. Itulah sebab Rinjani tidak membahas soal Farhana karena Rinjani tahu kalau hal itu akan merusak mood bertanding Julian. Rinjani memendam rasa sesak dan rasa penasaran itu sendirian setidaknya sampai Julian selesai dengan tur Jogjanya. Nasi kuning, Rin. Pagi-pagi sekali, Harun sudah membelikan 1 bungkus nasi kuning untuk Rinjani. Makasih, Pak. Hari ini mau ke catering? Kayaknya enggak, Pak. Mas Julian minta aku buat ngatur jadwal, dia menganjurkan aku buat mengurangi kegiatan di luar rumah. Daripada berabe dan dikata ngeyel, ya aku manut aja lah. Jawab Rinjani dan mulai membuka bungkusan nasi kuning itu. Rinjani dan Harun duduk di ruang TV, tidak di meja makan. Ya udah, kamu nurut aja. Toh itu juga buat kebaikan kamu. Pak. Iya, kenapa? Tiba-tiba Rinjani ingin bertanya sesuatu. Rinjani ingin mengetahui sudut pandang Harun tentang masa lalu. Jujur saja, masa lalu Julian masih menjadi pengganggu ketenangan hati Rinjani. Sebelum Bapak nikah sama Ibu, apa Bapak pernah punya pacar? Tanya Rinjani. Harun malah tersenyum geli mendengar pertanyaan itu. Ngapain nanya begitu, Rin? Cuma nanya aja, Pak. Cuma pengen tahu pandangan Bapak soal mantan pacar gitu. Kenapa? Apa ini berhubungan sama apa yang kamu alami sekarang? Ada apa? Apa nak Julian mengungkit masa lalunya? Bukan sih. Mas Julian tuh tertutup banget. Dia nggak mau bahas soal masa lalu. Tapi aku yang penasaran. Jawab Rinjani dengan jujur. Udah bagus nggak usah ingat-ingat yang namanya masa lalu, Rin. Ngapain sih? Yang harus ditatap itu masa depan. Kalau noleh ke belakang, nanti kamu bisa kesandung loh. Jawab Harun dengan sebuah perumpamaan sederhana. Tapi aku ngerasa masa lalu Mas Julian itu cukup berarti di hidup Mas Julian, Pak. Mana ada? Yang Bapak lihat, Nak Julian itu fokus sama kamu loh. Ngapain sih dipancing-pancing buat bahas masa lalu? Nanti malah kamu yang ngambek, kamu yang merasa dibanding-bandingkan. Ih, Bapak maaf. Mendiang ibumu juga begitu, Rin. Dia terus aja mancing Bapak buat cerita soal mantan-mantan Bapak. Giliran Bapak ceritain, ibumu malah manyun, ngambek. Kan jadi bingung. Percayalah, rasa ingin tahu kamu itu sama sekali tidak lebih penting daripada menghargai perasaan masing-masing. Kalau Nak Julian gak mau cerita, itulah yang terbaik buat kalian. Nasihat Harun lumayan meresap ke dalam hati Rinjani. Itu memang relate sekali. Rasa ingin tahu Rinjani memang memicu spekulasi-spekulasi liar di dalam benaknya. Mungkin memang benar kalau Julian dan Farhana memiliki cerita istimewa di masa lalu. Tapi itu sudah berakhir. Apalagi Rinjani tahu kalau Farhana sudah menikah dan sudah memiliki anak. Cepat habiskan makannya. Setelah ini Bapak mau pergi ke supermarket. Bapak mau belanja bulanan. Kamu mau ikut? Kata Harun menyadarkan Rinjani dari perenungan singkatnya. Mau, aku ikut ya. Kata Rinjani dengan semangat. Ya, sok habiskan cepat makannya. Habis ini mandi dan kita pergi ke supermarket. Nanti Bapak beliin kamu coklat sama permen. Rinjani hanya terkekeh. Harun seringnya lupa kalau Rinjani sudah bukan anak kecil lagi. Tapi Harun selalu menganggap Rinjani seperti gadis kecil yang akan terhibur dengan sebatang coklat dan permen. Aku minta dibeliin Barbie sama mainan masak-masakan ah. Boleh nggak? Goda Rinjani. Enggak. Nanti gantian kalau beli mainan. Bapak akan izinkan beli mainan buat cucu Bapak, bukan kamu lagi. Hei. Rinjani tak pernah kecewa pada Harun. Setiap kali bersama Harun, dia selalu bahagia dan merasa aman. Harun akan selalu menjadi cinta pertama Rinjani seperti para anak perempuan di luar sana. Ayah akan selalu jadi cinta pertama anak perempuannya. Harun menatap Rinjani yang melahap nasi kuning itu. Yang Harun lihat adalah fata morgana, seolah Rinjani adalah anak gadis 7 tahun di matanya saat ini. She never grow old in his eyes,
Rinjani seakan tak pernah tumbuh dewasa di mata Harun. Putriku sudah besar. Putriku sudah menemukan rumah yang baru. Sayang, lihatlah putri kita ini, dia mewarisi semua yang ada pada dirimu. Aku berjanji akan selalu menjaga putri kita sampai nafas terakhirku. Batin Harun seolah dia sedang berbincang dengan mendiang istrinya. Aku mau belanja sama bapak. Ini baru sampai di supermarketnya. Rinjani sedang video call dengan Julian. Sementara Rinjani duduk di samping Harun yang sedang mengemudi. Rinjani tidak malu-malu mengobrol dengan suaminya di dekat sang bapak. Itu supermarket tempat mantan adik ipar kamu kerja? Tanya Julian. Iya, Mas. Semoga aja si Risa kebagian shift malam. Aku nggak mau ketemu dia. Kalau ketemu pun, keep calm aja ya, nggak usah terpancing sama provokasinya. Iya, Mas. Jangan lupa nanti sore nonton pertandinganku. Itu pasti. Ini aku mau nyari cemilan buat teman nonton pertandingan kamu nanti. Sebenarnya pengen bahas Mbak Farhana, tapi itu nggak mungkin. Itu nyari gara-gara namanya. Batin Rinjani yang sukses menyembunyikan rasa penasarannya untuk sementara waktu. Ya udah, silakan lanjut belanja. Salam ke Bapak ya. Iya, Mas. Semangat ya, I love you muah-muah. Harun hanya tersenyum melihat putrinya yang sedang bucin-bucinnya itu. I love you too. Obrolan sudah selesai dan Rinjani hanya senyum-senyum setelahnya. Serasa dunia milik berdua rupanya. Goda Harun yang sudah memarkir mobilnya di basement supermarket itu. Hei! Tukas Rinjani dengan senyum innocent. Mereka pun masuk ke dalam bangunan 3 lantai itu. Hubungan akrab Rinjani dan Harun kadang membuat banyak orang iri. Tak banyak anak dan ayah yang mampu menunjukkan kehangatan mereka di hadapan khalayak. Tapi di antara Rinjani dan Harun, itu sudah biasa dan chemistry mereka sangat kuat. Aku aja yang dorong trolinya, Pak. Udah, biar Bapak aja. Kamu bantu ambil-ambilin aja barang yang Bapak butuh. Ini listnya. Kata Harun lalu menyerahkan selembar kertas berisi semua kebutuhan yang harus Harun beli hari ini. Oke deh. Ayo kita mulai ke lorong sebelah sana, Pak. Ayo. Sebelum pertandingan digelar nanti, para pemain masih bisa beristirahat di kamar hotel masing-masing. Selepas melakukan latihan ringan, para pemain kembali ke kamar masing-masing dan ada hal yang tidak diduga yang Julian temukan saat tiba di lobi hotel. Sekilas, Julian melihat sosok Edwin sedang melakukan proses check-in di meja resepsionis. Yang membuat Julian merasa heran adalah wanita yang Edwin rangkul bukanlah Farhana. Ada apa ini? Haruskah Julian peduli? Menegur Edwin dan bertanya kenapa Edwin check-in dengan wanita lain? Haruskah? Jul, lo mau langsung naik ke kamar? Kayaknya gue mau mampir dulu ngambil kopi di cafe. Kata Iqbal mengalihkan perhatian Julian. Gue mau langsung ke kamar aja. Jawab Julian. Oke. Iqbal belok ke arah cafe yang di samping lobi hotel itu. Dan Edwin baru menyadari keberadaan Julian saat ia selesai check-in dan akan pergi menuju ke kamarnya. Edwin terkaget. Tak menyangka kalau dia telah memilih hotel yang sama dengan yang dipilih oleh tim Jakarta Night. Bukankah itu JP? Julian Prawira? By the way, dia pemain basket idola aku loh, sayang. Kekasih Edwin malah kegirangan bertemu dengan Julian. Rupanya dia adalah salah satu fans Julian. Edwin tak tahu bagaimana ia harus bersikap. Dia masih agak salah tingkah karena kegap selingkuh oleh mantan kekasih istrinya. Aku boleh minta foto nggak sih? Boleh ya, sayang. Tolong kamu yang fotoin. Kapan lagi bisa ketemu sedekat ini sama idola coba? Boleh ya, boleh. Rayu perempuan seksi itu pada Edwin. Sebut saja namanya Mawar. Oke, boleh. Edwin membolehkan kekasihnya untuk meminta foto pada Julian. Thanks Bibeh.
Mawar mempercepat langkah untuk bisa lebih cepat menghampiri Julian yang mulai memacu langkah Gadis menuju berusia lift yang ada 20 di tahun salah itu satu memberikan sudut villa lobi. untuk orang tuanya. Ibunya kaget Mas? lalu mengecek ponsel gadis Mas itu dan JP? ternyata masih ada uang Minta waktunya 220 bentar juta dong. rupiah di rekening ponsel gadis itu. Ujar Mawar menahan langkah Julian. Julian menoleh dan fokus pada Elwin, bukan pada Mawar. Mas JP, boleh minta foto nggak? Boleh ya? Sekali aja. Mawar meminta, dia masih sopan, Julian pun masih hargai itu. Boleh. Jawabnya dengan dingin. Wah, terima kasih banyak. Sayang, tolong dong, ambil foto terbaik ya. Jangan sampai aku kelihatan jelek loh. Pinta Mawar pada Edwin. Sayang? Wow! Luar biasa. Julian semakin yakin saja kalau Edwin memang sudah benar-benar berkhianat dari Farhana. Julian tidak banyak berposa, hanya membiarkan Mawar mengambil foto bersama dengan dirinya. Udah dapat 3 foto. Bagus-bagus kok. Kata Edwin, bersikap seolah tak mengenal Julian sama sekali. Makasih banyak ya, Mas JP. Saya benar-benar nggak nyangka bisa ketemu di sini. Dan rencananya nanti sore saya akan nonton pertandingan Jakarta Knight. Mawar menunjukkan sikap sebagai seorang fans sejati. Oke. Sebelum pergi, Julian menyempatkan diri melirik ke arah Edwin, dan Edwin bersikap tanpa rasa bersalah sama sekali. Hal itu membuat Julian muak dan tak ingin berlama-lama di sana. Bye, Mas JP. Mawar masih berseru saat Julian beranjak. Julian pergi begitu saja dan berusaha untuk tidak berpengaruh dengan pertemuannya dengan Edwin. Tapi sekarang Julian jadi kepikiran, apa rumah tangga Farhana sedang tidak baik-baik saja? Sudahlah. Itu adalah ranah yang tak boleh Julian campuri. Edwin adalah pilihan hati Farhana. Untuk apa Julian mempedulikan hal itu? Julian pun membuang jauh-jauh pikiran itu. Masih ada banyak hal-hal penting lainnya yang harus Julian pikirkan selain itu. Sial. Kenapa harus ketemu sama si JP di sini? Hatinya pasti puas melihat ini. Pasti dia puas melihat pernikahan gue sama Far lagi nggak baik-baik aja. Damn shit. Edwin hanya bisa menggerutu di dalam hati. Ketenangan Edwin terusik karena bertemu dengan Julian di sana. Anci, makin semangat deh. Boleh nggak aku ganti foto profilku pakai yang ini, sayang? Boleh ya? Pinta Mawar pada Edwin. Terserah. Jawab Edwin yang sudah kehilangan semangat liburan kecilnya. Ih, kok gitu sih? Bahkan Edwin berjalan lebih dulu meninggalkan kekasih gelapnya. Terlihat jelas kalau Edwin sangat tidak senang bertemu dengan Julian pada momen itu. Sebenarnya Rinjani sangat ingin membuka lagi akun Instagram Julian. Rinjani ingin mengetahui apakah Farhana lanjut mengirim chat pada Julian? Apakah akan ada lagi fakta yang terkuak? Tapi itu akan menambah kegelisahan di dalam hatinya. Nih, popcornnya sudah jadi. Kata Harun dengan semangkuk besar berondong jagung untuk menemani Rinjani menonton pertandingan Julian. Makasih banyak loh, Pak. Padahal, biarin aku aja yang bikin sendiri. Kata Rinjani sudah standby di depan TV. Sesuai amanat suamimu, Bapak akan memastikan kamu aman nyaman di sini selama suamimu berjuang di Jogja sana. Bapak ini emang mertua terbaik. Nah Julian kan sudah jadi menantu Bapak, sudah jadi anak Bapak juga, permintaannya akan Bapak laksanakan. Begitulah. Idaman banget deh Bapak. Aku adalah salah satu anak yang paling beruntung di dunia ini karena memiliki bapak super terbaik seperti Bapak. Udah cukup ya muji-mujinya. Sekarang kita fokus menonton, tuh pertandingannya akan segera mulai. Oke deh. Rinjani sudah fokus menatap layar televisi. Sesekali kamera menyorot ke arah lapangan, sesekali juga menyisir tribun penonton. Satu hal yang membuat Rinjani terkaget adalah saat kamera utama menyorot tribun utama di mana di sana ada Edwin dan Mawar. Kamera menyorot dengan durasi yang cukup lama sehingga memberi kesempatan untuk Rinjani mencoba mengingat-ingat. Kok kayak kenal ya? Siapa ya? Gumam Rinjani dan dia mengingat keras.
Siapa Edwin? Siapa ya? Rinjani memejam mata cukup lama dan menajamkan pikirannya. Bukannya itu dedinya Ruby? Which is itu suaminya Mbak Farhana, tapi kok tadi kayak bukan Mbak Farhana ya? What? Apa ada affair di dalam pernikahan mereka? Teori-teori muncul di kepala Rinjani. Kenapa, Rin? Kamu menggumam apa sih? Lagi doa? Tanya Harun keheranan. Bukan, Pak. Tadi tuh aku kayak kenal sama salah satu penonton yang nggak sengaja kesorot sama kamera. Kenal sekilas sih, bukan kenal akrab. Ya berarti dia itu fans basket. Kenapa harus kaget begitu? Masalahnya, yang aku ingat, istrinya tuh bukan perempuan yang kesorot sama dia di tribun tadi. Bukan deh, kok kayak ada perselingkuhan yang nggak sengaja tersorot sama kamera ya? Aku kaget aja lihatnya. Jelaskan Rinjani. Harun tidak terlalu mengerti. Harun memang tidak tahu siapa yang sedang Rinjani bicarakan. Udah, gak usah mikirin urusan orang lain, apalagi orang itu bukan teman akrab kamu. Itu ranah mereka, jika memang kecurigaan kamu itu benar, biarlah mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kata Harun. Rinjani hanya manggut-manggut. Apa yang Harun katakan memang benar sekali. Urusan Edwin dan Farhana, biarlah mereka yang urus sendiri. Tapi masalahnya, semalam Rinjani menjadi saksi nyata bagaimana Farhana curhat pada Julian. Apa itu adalah topik utama yang ingin Farhana adukan pada Julian? Lagi dan lagi, hal itu mengganggu ketenangan Rinjani. Walau sudah dihalau dan diusahakan untuk tidak dipikirkan, tapi tetap saja Rinjani terus kepikiran soal Farhana, masa lalu Julian dan ditambah lagi dengan kemunculan penampakan Edwin dengan perempuan lain, adalah dua hal yang menghantui pikiran Rinjani saat ini. Masalahnya, kenapa Mbak Farhana harus curhat ke Mas Julian sih? Bukannya Mas Julian sudah jadi korban pengkhianatan dia? Wah, curiga Mbak Farhana masih ada rasa sama Mas Julian. Curiga nih. Akhirnya dia tahu. Julian bermain dengan penuh semangat, tapi Rinjani menonton tidak dengan semangat yang sama. Banyak hal yang membuat pikiran terganggu. Semangat Rinjani kalah dengan semangat Harun. Alhamdulillah menang. Memang hebat suami kamu itu, Rin. Kata Harun setelah pertandingan selesai dengan kemenangan tim Julian. Iya, alhamdulillah, Pak. Loh, kok malah kayak nggak semangat? Aku mau cepet-cepet hari Sabtu. Aku akan lebih semangat kalau nonton langsung di tribun. Rinjani berdalih. Padahal bukan itu alasan kenapa ia tak bersemangat. Jadi kamu benar-benar mau ke Jogja? Kayaknya buat kali ini Bapak nggak bisa nemenin kamu. Gimana? Nggak apa-apa, Pak. Aku pergi sendiri aja. Diantar sama sopirnya Papa Rudi. Tadinya mau pergi sama Rani, tapi ada orderan dalam jumlah banyak buat hari Minggu. Jadi Rani nggak bisa ambil libur. Tutur Rinjani. Jadi dilematis kalau gitu ya? Antara pergi ke Jogja atau mengurusi pesanan, dua-duanya sama pentingnya. Iya, Pak. Rani sih sanggup ngehandle semuanya, padahal udah ngebayangin pergi berdua seru-seruan sama Rani. Jadi kamu benar-benar pergi sendirian dong? Gimana? Bapak ada keperluan akhir pekan ini? Nggak apa-apa, Pak. Papa Rudi udah menyiapkan semuanya kok. Aku udah nggak perlu repot-repot nyari tempat nginep karena Papa Rudi udah reservasi satu kamar di hotel yang sama dengan hotel tempat menginap timnya Mas Julian. Syukurlah kalau begitu. Tapi kalau urusan Bapak bisa ditunda, nanti Bapak temenin kamu ya. Oke, Pak. Ini udah malam. Sana tidur. Simpan energi kamu buat ke Jogja lusa. Oke deh. Rinjani bersiap beranjak dari ruang TV itu menuju ke kamarnya. Dia memang sudah lelah. Selain lelah fisik, terlebih Rinjani merasakan jiwa dan hatinya juga lelah karena tersiksa rasa ingin tahunya tentang Julian dan Farhana. Rinjani menantikan hari Sabtu tiba. Sayangnya, baik Rudi maupun Harun sama-sama tak bisa ikut pergi karena ada keperluan penting yang tak bisa ditinggalkan. Alhasil, Rinjani pergi sendiri diantar oleh sopir kepercayaan Rudi. Rinjani harus melewati perjalanan panjang yang membosankan karena tak ada teman mengobrol. Rinjani hanya berkawan dengan layar handphone.
Tapi dia trauma untuk login ke akun suaminya. Rasanya tidak siap melihat fakta kedekatan di antara Julian dan Farhana lagi. Tapi, karena ingin tahu sosok Farhana lebih dalam, Rinjani iseng lagi stalking akun Farhana sampai Rinjani melihat status terbaru Farhana yang sekarang juga sedang dalam perjalanan menuju ke Jogja. "Haf! Again!" dengus Rinjani kesal. Lagi dan lagi. Apakah ini sebuah kebetulan? Apakah Farhana ingin menyusul Julian? Kenapa seolah-olah Farhana menghantui kehidupan Rinjani hari-hari ini? "Kenapa, Non?" Dengusan Rinjani terdengar oleh Pak Adi, sopir yang mengantarnya saat ini. Sejak tadi Rinjani senyap di jok belakang mobil, Pak Adi kaget saat tiba-tiba Rinjani bersuara. Maaf Pak, nggak kenapa-napa kok. Apa mau menepi dulu ke rest area, Non?" "Nggak usah, Pak." Rinjani jadi malu pada Pak Adi. Tapi kemudian dia merasa gusar lagi karena akhir-akhir ini sosok Farhana seolah muncul terus di dalam kesehariannya. Setelah Rinjani tahu kalau Farhana adalah mantan kekasih Julian, ketakutan Rinjani semakin menjadi-jadi. Rasa takut itu bergumul dengan rasa resah dan curiga. "Kalau bisa sih dipercepat aja ya, Pak. Saya pengen cepat-cepat sampai di hotel," pinta Rinjani. "Diusahakan, Non. Gerbang tol masih cukup jauh. Non istirahat aja dulu. Nanti kalau sudah mau sampai di hotel, saya akan bangunkan." Mana bisa Rinjani istirahat tenang dalam keadaan takut dan curiga seperti ini? Julian juga tidak membalas pesannya dari tadi. Apa Julian sedang tidur istirahat? Atau sedang ketemuan dengan Farhana? Arg! Pikiran Rinjani semakin melebar kemana-mana. Mengetahui Farhana juga sedang menuju ke kota Jogja, pikiran Rinjani yang sudah kacau sejak malam itu, malah semakin kacau lagi sekarang. Apakah benar Farhana sedang dalam perjalanan menuju kota Jogja? Ya, andai saja Rinjani sadar, saat ini mobil yang ditumpangi oleh Farhana tepat ada di lajur yang sama dengan dirinya. Farhana pergi bersama dengan Ahsan, Ruby dan juga Syabita. Ahsan yang mengemudi, sementara anak-anak tertidur di jok belakang. Barulah Farhana dan Ahsan bisa berbincang bebas kemudian. Begitu sampai, kita amankan dulu anak-anak di kamar hotel. Setelah itu, baru kita gap si Edwin. Jangan sampai Ruby terlibat, dia nggak boleh tahu soal ini, kata Ahsan penuh nafsu. Semakin hari, Farhana terus mengadu soal kelakuan Edwin. Untuk kali ini Ahsan tak bisa diam saja. Mengetahui keberadaan Edwin dan Mawar di kota Jogja, Ahsan pun tanpa pikir panjang langsung mengubah agendanya. Dia batal ikut acara office gathering dan lebih memilih untuk menemani adiknya pergi untuk melabrak Edwin. "Kurang ajar banget si Edwin. Tega-teganya mengkhianati kamu kayak gini. Walaupun dia udah berjasa besar buat kelangsungan bisnisku dan bisnis orang tua kita, tapi cara dia mengkhianati kamu sama Ruby nggak bisa ditoleri lagi." Ahsan menggerutu mengutuki Edwin. "Aku nggak punya pertimbangan lain lagi. Kalau benar hari ini, Mas Edwin terbukti lagi sama simpanannya, aku mau minta cerai. Aku udah nggak butuh dia lagi. Pekerjaanku udah lebih dari cukup buat membiayai Ruby. Aku nggak akan berharap apa-apa lagi sama dia." Farhana begitu emosional. "Maafin aku ya, Far. Aku sadar sih, kalau sejak awal si Edwin cuma bernafsu aja sama kamu, terlebih karena kamu adalah kekasihnya JP. Yang aku tahu, Edwin selalu merasa tersaingi sama JP. Itu sebab kenapa dia begitu ngebet mau menikahi kamu. Harusnya kakak tahu itu sejak awal." Kata-kata Ahsan semakin mencabik-cabik perasaan Farhana. Setelah Ruby tidur, barulah Farhana bisa menangis. Sedari tadi, Farhana terus menahan-nahan perasaannya agar tak sampai terlihat layu di hadapan putrinya. "Mungkin ini hukuman buat aku yang udah menyia-nyiakan pria yang benar-benar tulus mencintai aku demi pria yang menawarkan dunia pada kakak dan ayah. Sekarang semuanya kacau, udah nggak bisa diselamatkan lagi. Tapi setidaknya, aku punya Ruby. Aku akan berjuang demi Ruby. Hak asuh Ruby harus jatuh ke tanganku," ucap Farhana di antara isak tangisnya.
Farhana menangis, tapi setiap kata yang ia ucapkan penuh dengan penekanan menunjukkan betapa emosionalnya dia. Ahsan menyesal sekali lagi. Ahsan hanya bisa mengelus-elus pundak Farhana. Tidak ada lagi yang bisa Ahsan lakukan selain itu. Farhana dan Ahsan tak menyadari kalau sedan hitam yang melaju beriringan dengan mobil mereka adalah mobil yang ditumpangi oleh Rinjani. Mereka keluar gerbang tol bersama-sama. Mereka melanjutkan perjalanan ke arah yang sama dan pada akhirnya pun, mereka berhenti di depan hotel yang sama. Mobil Rinjani yang datang lebih dulu. Begitu sampai, Pak Adi membantu Rinjani menurunkan kopernya. Rinjani turun dari mobilnya dan tanpa disangka-sangka, Julian standby menunggu di depan hotel itu. Mas? Rinjani senang sekali. Rinjani kira Julian lupa dengan rencana kedatangannya hari ini. How your trip? Gak mabuk perjalanan, kan? Sambut Julian lalu memeluk Rinjani. Sementara Pak Adi melanjutkan untuk pergi ke area parkir yang ada basement hotel. Enggak, cuma gabut aja karena kamu gak balas chatku, Mas. Rinjani bermanja di dalam pelukan Julian, bagaimanapun juga, mereka sudah 3 hari tidak bertemu dan sungguh mereka saling merindu. Dan selang 2 menit, giliran mobil Ahsan yang berhenti tepat di depan hotel itu. Sebelum turun dari mobil pun, Farhana dan Ahsan bisa melihat momen kangen-kangenan Julian dan Rinjani tepat di depan mata mereka. Oh wow! Apa itu JP dan istrinya? Tanya Ahsan, sok tegar padahal hatinya juga panas melihat Rinjani dan Julian. Farhana kesal. Tapi dia berusaha terlihat tetap tenang. Dia kesal karena Julian tidak menanggapi curhatannya malam itu. Mau tak mau, Ahsan dan Farhana juga harus turun detik itu juga. Dengan berat hati Farhana turun dan segera memangku Ruby keluar dari mobil. Begitupun dengan Ahsan, Ahsan keluar dari mobil sambil memangku Syabita. Sehabis itu, Ahsan menyerahkan kunci mobilnya pada petugas hotel untuk diparkirkan. Rinjani kembali diberi kejutan luar biasa dengan kemunculan Ahsan dan Farhana. Loh, kok Mbak Farhana sama Mas Ahsan? Batin Rinjani dan jadi bengong melihat keduanya. Sementara Julian tetap tenang dan merasa yakin kalau kedatangan Farhana dan Ahsan saat ini ada hubungannya dengan keberadaan Edwin dan simpanannya. Rinjani? Wah! Lagi-lagi kita bertemu di momen yang tidak terduga ya. Sapa Ahsan so akrab. Iya, Mas. Bukannya Mas Ahsan ada acara gathering besok? Kok malah ada di sini? Tanya Rinjani penasaran. Ada urusan lain yang lebih penting. Aku harus antar adikku ke sini. Rinjani melirik ke arah Farhana yang kedapatan sedang fokus menatap pada Julian. Adik? Gumam Rinjani. Jadi Farhana adalah adiknya Ahsan? Itu sebab Julian bersikap dingin pada Ahsan, karena Farhana adalah adiknya Ahsan. Ya, itu dia. Sekarang teka-teki itu sudah hampir terjawab semuanya. Hei, Jul! Lagi-lagi kebetulan ya. Setiap lo tanding di luar kota, gue lagi pas ada urusan di kota yang sama. Alhasil, kita ketemu lagi di sini. Lo lagi ada pertandingan di sini kan? Ahsan juga bersikap sok akrab pada Julian. Ya. Jawab Julian singkat saja. Rinjani? Nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Sapa Farhana dengan sikap yang hangat seperti biasa. Tapi sekarang Rinjani agak skeptis. Rinjani tidak bersikap hangat lagi. Iya, Mbak. Kamu datang buat menyemangati suami kamu? Tanya Farhana lalu sekali lagi menggulirkan manik matanya ke arah Julian yang lama-lama merasa tidak nyaman. Iya. Hai, Julian. Sapa Farhana pada Julian. Deg. Hati Rinjani serasa dihantam benda keras. Sapaan Farhana terhadap Julian membuat Rinjani merasa tak menentu. Walaupun Rinjani sudah tahu kalau keduanya pernah memiliki cerita cinta yang penuh warna di masa lalu. Tapi tetap saja, sikap Julian membuat Rinjani meragu. Julian tidak menyahut sapaan Farhana. Julian ingin segera beranjak dari sana,
apalagi Julian bisa membaca sikap Rinjani yang lebih banyak diam dari biasanya. Far, kamu kenal dengan Rinjani? Apa kalian saling mengenal satu sama lain? Tanya Ahsan. Kami kenal karena mengalami insiden kecil beberapa kali. Farhana menjawab. Oh ya? Terus Rinjani udah tahu kalau kamu mantan pacarnya Julian? Rinjani semakin tidak nyaman, begitupun dengan Julian. Julian gusar karena di momen ini, apa yang ia tutup-tutupi selama ini akhirnya terkuak juga. Kak, Esti, nggak dibahas sekarang. Kata Farhana pelan mencoba menegur Ahsan. Oh oke, sorry. Aku kira Rinjani tahu kalau kamu mantannya Julian. Julian merangkul Rinjani. Julian ingin menegaskan kalau yang terpenting di dalam hidupnya sekarang adalah Rinjani, hanya Rinjani. Kami duluan ya. Kata Julian lalu cepat-cepat membawa Rinjani dari hadapan Farhana dan Ahsan. Oh iya, silakan. Persilakan Farhana. Julian membawa Rinjani menjauh dari sana masuk ke dalam hotel, mengurus kamar hotel yang akan Rinjani tempati dan lekas pergi menuju lift agar bisa lebih cepat sampai ke kamar Rinjani. Di dalam lift, Rinjani tak bicara apa-apa. Walau tidak ada kata-kata yang menyayat hati, tapi entah kenapa di saat Ahsan menegaskan kalau Farhana adalah mantan kekasih Julian, hati Rinjani terasa begitu sesak. Lin, Mbak Farhana itu mantan kamu, Mas. Rinjani memotong ucapan Julian. Julian tahu kalau sebentar lagi emosi Rinjani akan meledak. Beruntung di dalam kabin lift itu hanya ada mereka berdua saja. Rinjani menatap Julian dengan tatapan mata penuh penghakiman sehingga Julian segan untuk balas menatap Rinjani. Mbak Farhana itu mantan kekasih yang udah mengkhianati kamu. Benar? Benar Mbak Farhana orangnya? Tanya Rinjani lagi dengan mata yang mulai berembun. Itu udah nggak penting lagi buat dibahas. Tegas Julian. Kenapa? Kenapa? Ya, karena semuanya udah berlalu. Tegas Julian lagi. Tapi aku rasa, aku perlu tahu. Setelah aku tahu hal ini, aku merasa dibodohi, Mas. Merasa dibodohi gimana? Apa aku ada mengkhianati kamu? Enggak, kan? Julian yang kalut pun mulai terpancing. Ya maksud aku, kalau aku tahu Mbak Farhana itu adalah mantannya kamu, dan Mas Ahsan adalah kakaknya, mungkin aku tahu gimana harus bersikap. Waktu di depan studio Icang, kita bertemu dan kalian bersikap diam seolah nggak ada apa-apa di antara kalian. Setelah aku tahu kalau kalian pernah ada hubungan di masa lalu, entah kenapa kok aku ngerasa dibodohi dengan sikap diam kalian. Ungkap Rinjani, matanya yang berembun, sekarang sudah mulai berkaca-kaca. Sungguh Julian tidak suka dengan drama ini. Masalah yang tidak penting ini malah dibesar-besarkan oleh Rinjani. Ditambah lagi dengan kemunculan Farhana dan Ahsan. Sungguh saat ini perasaan Julian juga menjadi tidak menentu. Mas? Apa? Lin? Aku harus gimana? Kamu udah tahu, ya udah. Selesai! Ngapain juga kamu harus nangis dan merasa dibodohi begini? Kamu tuh berlebihan tahu nggak? Julian balik menyalahkan Rinjani. Perasaan Rinjani semakin kacau dan akhirnya mata yang berkaca-kaca itu mulai meneteskan air membasahi pipinya. Aku berlebihan? Ya, kamu berlebihan. Kamu nggak ngerti perasaan aku, Mas. Kamu juga. Kamu nggak ngerti sama keadaan aku. Seberat itu mengatakan fakta bahwa Mas Ahsan adalah kakak dari mantan kekasih kamu. Jadi aku tahu kenapa kamu nggak suka aku berinteraksi sama Mas Ahsan. Itu nggak penting. Harus berapa kali aku bilang, itu nggak penting. Kamu cukup nurut aja. Seberat itu kamu nurut sama kata-kata aku. Tapi aku perlu tahu. No more. Kamu nggak perlu tahu. Mereka malah berdebat di dalam lift sampai akhirnya sampai di lantai yang dituju. Rinjani sudah tak semangat lagi, apalagi Julian. Saat ini Rinjani dan Julian sedang tidak sejalan. Mindset yang berbeda membuat mereka merasa benar dengan prinsip mereka masing-masing.
Rinjani merebut handle koper dari tangan Julian lalu keluar dari lift mendahului Julian. Tapi tentu saja Julian tak akan membiarkan Rinjani marah seperti itu. Jangan buat aku marah, Rin. Tekan ego kamu. Julian menarik pergelangan tangan Rinjani erat-erat sehingga Rinjani merasa kesakitan. Mas. Tapi Julian tak peduli. Julian tetap mencengkeram erat pergelangan tangan Rinjani dan menariknya agak kasar agar cepat sampai di kamar hotel milik Rinjani. Mungkin Julian ingin segera menyelesaikan kesalahpahaman itu dengan bicara lebih tenang, heart-to-heart di dalam kamar hotel. Tanpa Julian tahu kalau dirinya telah membuat Rinjani kesakitan. Itu saja kok. Julian membawa Rinjani masuk ke dalam kamar hotel dan kekesalan masih menguasai dirinya. Mas, kamu kasar banget sih. Rinjani menghempaskan tangan Julian agar tak mencengkeram pergelangan tangannya lagi. Ya aku kesal sama kamu, Rin. Aku tuh ngajak kamu buat maju ke depan, tapi kamu masih aja muter di seputaran masa lalu yang berulang-ulang terus mau kamu bahas. Julian masih belum bisa menekan emosinya. Baru saja beberapa saat yang lalu mereka saling berpelukan melepas rindu. Detik ini mereka malah terjebak di dalam sebuah ketegangan yang diciptakan dari kesalahpahaman yang mereka buat sendiri. Rinjani yang tidak mengerti Julian, dan Julian pun tidak berusaha untuk memahami Rinjani. Rinjani dan Julian berdiri saling berhadapan di tengah ruang kamar hotel di dalam situasi yang tidak kondusif. Kenapa kamu susah buat bilang iya? Farhana itu adalah mantanku itu aja. Sesimpel itu. Apa alasan aku nggak berhak tahu soal itu? Aku cuma mau tahu aja kok. Biar aku nggak kayak orang bodoh pas terjebak dalam kebetulan yang melibatkan kamu sama dia atau sama Mas Hasan. Biar aku nggak perlu berspekulasi lagi. Kenapa kamu begitu sensitif pada Mas Hasan? Itu aja, Mas. Itu aja yang perlu aku tahu. Dengan kamu diam dan menghindar kayak gini, aku justru jadi merasa kalau kamu belum selesai sama masa lalu kamu, sama perasaan kamu. Rinjani mengeluarkan semua unek-uneknya. Cara pandang kita tuh beda. Dengan aku diam soal masa lalu, harusnya kamu paham kalau aku nggak mau membukanya lagi. Memangnya kenapa? Ya pokoknya kamu nggak perlu tahu. Gak penting juga kamu tahu soal ini. Tapi aku mau tahu, Mas. Aku nggak mau dibodoh-bodohi lagi. Dulu, aku nggak pernah bertanya apa-apa soal masa lalu atau keseharian Mas Rama. Aku percaya sama dia. Tapi nyatanya, dia berkhianat selama berbulan-bulan dari aku. Jangan samakan aku sama si keparat itu. Jadi siapa yang belum bisa move on dari masa lalu? Siapa yang belum selesai dengan masa lalu? Ya kamu, Run. Bahkan kamu tega nyama-nyamain aku sama si Rama. Julian masih emosi, hatinya masih belum terketuk bahkan saat Rinjani sudah bersimbah air mata. Sekarang aku ngerasa kalau kamu nggak menganggap kalau aku penting di hidup kamu. Kita butuh waktu. Kita emang belum saling memahami. Itu masalahnya. Jadi kamu emang belum menganggap aku penting di hidup kamu. Kamu masih butuh waktu buat itu? Rin, please. Apa karena aku janda, jadi nilaiku berkurang di mata kamu? Jadi kamu nggak menganggap kalau kecemasanku ini adalah sesuatu yang penting? Jangan melebar kemana-mana. Tegas Julian, dia pun gusar dan jengah. Mereka benar-benar belum menemukan titik terang. Rinjani mengeluarkan ponselnya, dia login lagi ke akun Julian lalu memperlihatkan semua chat yang Farhana kirim di malam itu. Dia masih mengharapkan kamu. Rinjani menyodorkan ponselnya. Julian mengambil alih ponsel istrinya dan melihat semua yang sudah Farhana katakan. Panjang, dan isinya memang pantas membuat Rinjani overthinking terus seperti sekarang ini. Aku ini orang baru di hidup kamu, aku juga yang lebih dulu mengajak kamu buat berkomitmen, aku yang mulai semuanya, aku begitu mudah jatuh cinta dan berharap sama kamu. Tapi aku rasa, kamu gak begitu, kamu masih perlu waktu buat sepenuh hati, Mas. Aku tahu, kamu gak mau membagi hal penting di dalam hidup kamu karena kamu memang belum yakin 100% ke aku. Terus aku melihat fakta itu. Fakta kalau cinta lama yang udah mengkhianati kamu ternyata masih sama-sama mengharapkan kamu. Kalau dia kembali mencoba membeli hati kamu, aku bisa apa?
Julian belum bisa memberi tanggapan. Sungguh dia tak mengerti kenapa Farhana mengirim pesan seperti itu kepadanya, dan sialnya, Rinjanilah yang membaca itu semua. Kalau selamanya aku nggak tahu bahwa Mbak Farhana itu adalah mantannya kamu, gimana kalau suatu hari nanti Mbak Farhana lebih nekat dari ini? Lebih dari sekedar curhat sama kamu. Apa aku harus pura-pura nggak tahu? Seperti orang bodoh yang melihat kalian pura-pura nggak kenal? Julian menutup bukti cat itu lalu melempar ponsel Rinjani ke atas kasur. Julian tak tahu harus bagaimana sekarang. Keluhan dan air mata Rinjani belum jua membuat dia mau mengalah. Hatinya masih dikuasai dengan rasa kesal. Dan sore ini dia akan bertanding. Aku nggak nyaman dengan pembahasan ini. Aku juga nggak nyaman dengan sikap kamu ini. Sekarang kamu udah tahu, terus apa lagi? Apalagi yang mau kamu besar-besarkan? Rinjani sakit hati, dia merasa kalau ego Julian masih begitu tinggi. Rinjani merasa kecil dan merasa tidak penting bagi Julian. Walaupun Julian sudah mengatakan cinta, sudah memberikan segalanya, tapi Rinjani merasa kalau Julian masih setengah hati mencintainya. Maaf, aku yang salah. Ucap Rinjani dengan dingin. Dia pun lelah dan tak ingin berdebat lagi. Apa yang kamu mau sekarang, Rin? Gak ada. Udah cukup. Sekarang aku udah tahu, aku gak akan menuntut penjelasan lagi. Maaf kalau aku terlalu ngelunjak. Maaf kalau aku gak mengerti kamu. Maaf, mulai sekarang aku akan berusaha untuk gak kepo lagi. Julian malah resah dengan sikap Rinjani. Perubahan sikap Rinjani cukup drastis. Tiba-tiba Rinjani menjadi tenang dan dingin. Rinjani mencari tisu dari dalam tasnya lalu menyeka sisa basah di wajahnya sampai benar-benar kering. Julian hanya diam dan memperhatikan. Aku izin keluar sama Pak Adi, aku mau nyari makan di luar. Nanti sore, aku pasti akan hadir di tribun buat nonton pertandingan kamu. Ucap Rinjani lagi, sudah tak ada keluhan dan rengekan lagi, tapi sungguh itu malah membuat Julian merasa tidak enak hati. Derdredat, Julian merasakan ponselnya bergetar. Bima yang menelpon, pasti ada instruksi untuk segera berkumpul dengan tim karena sore ini mereka akan bertanding. Ya, gue akan segera ke sana. Julian menjawab dengan singkat saja. Memang benar, Julian sudah ditunggu oleh pelatih dan semua rekan-rekannya. Aku harus segera gabung sama tim, kata Julian. Iya, silakan Mas. Rinjani masih bersikap dingin. Nanti malam kita pergi cari makan keluar, kata Julian lagi. Rinjani hanya mengangguk. Julian resah dan gelisah. Sekejap mata, tak ada lagi Rinjani yang ceria yang selalu menghangatkan hari-harinya. Maafin aku, Rin. Tadi aku terlalu kasar sama kamu. It's okay. Istirahatlah. Iya. Julian tak ingin Rinjani keterusan bersikap dingin. Julian pun pergi dengan meninggalkan sebuah kecupan di kening Rinjani, tapi Rinjani tidak merasakan apa-apa. Hatinya masih beku sebab sikap Julian tadi. Julian pergi dengan perasaan tak menentu. Tapi dia harus tetap profesional dan harus segera bergabung dengan tim. Sepeninggal Julian, Rinjani terduduk lemas dan ketakutannya kembali menguasai. Entah kenapa, pengkhianatan Rama begitu menghantui dan dia takut itu akan terulang lagi. Banyak faktor yang membuat Rinjani overthinking. Sekarang pun, Rinjani merasa kalau Julian masih setengah hati mencintai dirinya kendati pun sudah ada benih Julian yang bersemayam di dalam rahimnya. Rinjani mengelus perutnya, tak tahu lagi harus bagaimana setelah itu. Rinjani mendambakan seporsi nasi gudeg di sebuah rumah makan legendaris yang sering seliweran di blog kuliner yang selalu dia tonton. Mumpung sedang ada di kota gudeg, maka Rinjani pun langsung menuju ke sana diantar oleh Pak Adi. Setidaknya tadi dia sudah minta izin pada Julian walau dalam situasi yang tidak baik. Di dalam perjalanan, Rinjani masih belum bisa berhenti menenangkan pikirannya. Dia melamun-melaburkan pandangan dan lamunannya. Ditambah lagi, Pak Adi memainkan playlist musik galau. Entah kebetulan atau tidak, saat lagu Manusia Bodoh milik Adaban diputar, hati Rinjani terasa tersayat lagi.
Salah satu penggalan liriknya membuat Rinjani merasa kalau lagu itu ditujukan untuk dirinya. Tiada yang salah, hanya aku manusia bodoh yang biarkan semua kini permainkanku berulang-ulang kali. Rinjani mewek lagi. Membayangkan kalau Julian akan sama seperti Rama. Berusaha berlari dari trauma dikhianati, Rinjani malah merasa dirinya akan terjebak lagi di dalam hubungan yang rumit bersama Julian. Biasanya Rinjani berpikir positif, tapi untuk kali ini dia tak bisa seperti itu. Pengalaman, kehamilan dan sikap keras Julian membuatnya meragu terus menerus. Entah kapan itu akan berakhir. Non, udah sampai. Ini rumah makan yang Non maksudkan? Tahu-tahu Pak Adi sudah menepi ke sebuah rumah makan sederhana yang Rinjani inginkan. Rinjani tersadar dari lamunannya lalu segera menyibak kegalauannya itu. Oh iya, bener, Pak. Makasih ya. Ayo kita makan sama-sama. Ajak Rinjani pada pria 40 tahunan itu. Makasih, Non. Enggak deh, tadi saya udah makan di hotel. Ya udah, tolong tunggu sebentar ya, Pak. Nggak akan lama kok. Iya, Non. Rinjani turun dari mobil, berharap makanan bisa meminimalisir kegalauannya hari ini. Julian harus melewati serangkaian kegiatan sebelum berangkat ke GOR tempat pertandingan digelar. Latihan fisik di fitness center yang ada di lantai 20 gedung hotel, makan siang bersama dan juga briefing terakhir untuk memantapkan persiapan menghadapi pertandingan penting sore ini. Julian malah lebih banyak melamun. Dia tidak benar-benar fokus. Raganya ada bersama rekan satu timnya, tapi hati dan pikirannya terus tertuju pada istrinya. Julian menyesal karena tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan Rinjani. Julian juga ingat bagaimana dia memperlakukan Rinjani dengan kasar tadi. Maafkan aku, Rin, memang aku yang egois, maafkan aku. Sayangnya Julian tak mampu mengatakan itu secara langsung pada Rinjani. Harusnya Julian mengatakan itu saat di kamar hotel tadi. Farhana dan Ahsan sudah memastikan kalau Ruby dan Syabita masih terjaga di dalam tidur mereka. Mereka sudah siap untuk melakukan penggerebekan Edwin dengan mawar. Sekarang perasaan Farhana malah semakin labil, apalagi setelah tadi dia bertemu lagi dengan Julian dan Rinjani. Far, udah siap? Udah yakin? Tanya Ahsan. Entahlah. Jawab Farhana tidak yakin. Atau kamu tunggu aja di sini? Biar aku yang urus si Edwin. Kata Ahsan. Farhana belum menjawab. Belum bisa membayangkan andai kata nanti dia mendapati Edwin sedang bermesraan lagi dengan selingkuhannya. Ya, aku pikir sebaiknya kamu tetap di sini aja. Jagain anak-anak. Kita nggak mungkin ninggalin mereka berdua di sini. Kamu percayakan aja sama aku, Far. Aku akan menyerat si Edwin buat datang ke sini, lalu berlutut minta maaf sama kamu. Kata Ahsan penuh nafsu. Gimana, Far? Kita udah dapat informasi nomor kamar hotelnya, aku mau ini segera selesai. Tanya Ahsan lagi. Aku tunggu di sini aja, tapi tolong, pastikan kalau dia datang ke sini. Aku nggak peduli dia mau minta maaf atau nggak ke aku, seenggaknya dia minta maaf sama Ruby. Farhana sudah memutuskan. Oke, aku akan temui dia sekarang. Ahsan bangkit dari duduknya dan bersiap untuk pergi. Semoga berhasil, usahakan jangan ada keributan, jangan bikin dia babak belur. Pinta Farhana. Aku nggak bisa jamin, tapi akan aku usahakan. Ahsan pergi. Dia akan menyerat Edwin untuk menghadap pada Farhana dan meminta maaf pada Ruby. Ahsan sudah tak bisa mentoleri pengkhianatan Edwin terhadap adiknya walaupun Edwin adalah teman karibnya. Look at me. Hah? Udah check out?